wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan beberapa pemikiran-pemikiran dalam pendidikan. Saya sendiri sebagai moderator Putri Dameliana NZ dengan NIM 2119291. Adapun rekan-rekan saya Muhammad Ali Farhan 2119295, Ahmalia Nurul Maslahah 2119296, yang terakhir yaitu Eva Arifia dengan NIM 2119297. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pemikiran-pemikiran dalam pendidikan. Pendidikan sendiri yaitu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan inilah muncul beberapa pemikiran-pemikiran dalam pendidikan. Pemikiran yang pertama yaitu pemikiran klasik. Pemahaman tentang pemikiran klasik ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis dan pesimis. Pemikiran yang pertama yaitu empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin empiri, artinya pengalaman. Seseorang yang dilahirkan seperti kertas yang kosong, belum ditulis, maka pendidiklah yang akan menulisnya. Perkembangan seseorang 100% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari kehidupannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, pembiasaan dan latihan. Yang ketiga yaitu anak didik harus diamati dari dekat. Pemikiran yang kedua yaitu nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya nativus, berarti terlahir. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan manusia ditentukan oleh pembawaannya. Pembawaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pemikiran nativisme merupakan pemikiran pesimis dalam pendidikan. Pemikiran yang ketiga yaitu naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin, dari kata nature, yang artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Pemikiran ini dinamakan juga negativisme, yaitu pemikiran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama pemikiran ini adalah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Pemikiran yang terakhir yaitu konvergensi. Konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Konvergensi dipandang sebagai teori yang realistis karena mencakup dua realistis sekaligus, yakni setiap manusia hadir dengan potensi masing-masing di satu pihak dan pihak lain. Potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak mendapatkan stimulus pengembangan dari lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmalia Nurul Maslahah, NIM 2119296. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran-pemikiran baru. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun beberapa meningkatkan kualitasnya. Gerakan baru itu umumnya sudah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Gerakan baru tersebut antara lain, yang pertama, pengajaran alam semesta. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran dalam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian melalui pusat-pusat minat, di samping pendapatnya tentang pengajaran global. Yang ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pendidikan. Yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia.
antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang kelima, homeschooling. Homeschooling adalah sebagai sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana di saat mulai perkembangan di Indonesia, keberadaan sah dan dijamin undang-undang. Metode pendidikan karena lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana. Yang keenam, sekolah alam. Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah alternatif yang diyakini memiliki mutu pendidikan yang lebih baik daripada sekolah biasa. Yang ketujuh, pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik bagi para orang tua menyekolahkan anaknya dalam kondisi apapun. Yang kedelapan, pesantren modern. Pesantren modern secara etimologi berasal dari pesantren yang berarti tempat santri. Ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan, NIM 2119295. Di sini saya akan melanjutkan pada poin ketiga, yaitu pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ada dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran yang dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Misalnya perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Satu, asas dan tujuan taman siswa. Asas taman siswa itu bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam kehidupan umum. Tujuan taman siswa yaitu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Beberapa usaha yang dilakukan oleh taman siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Taman siswa ini telah berhasil menemukan gagas tentang pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Ruang pendidik INS Kayu Tanam ini didirikan oleh Muhammad Jafai pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Satu, asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Sejak awal didirikan, ruang pendidik INS mempunyai asas-asas berikut, yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Upaya-upaya ruang pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik. Ruang pendidik INS Kayu Tanam mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Arifia, NIM 2119297. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan C, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun dasar-dasar prinsipnya
tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun, asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara tersebut. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap pemaparan tentang gerakan tersebut. Untuk Indonesia seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya. Perkembangan sekolah kejuruan memupuk semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah. Akhirnya perlu ditekankan lagi bahwa kajian tentang pemikiran pada masa lalu akan pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan. Kedua, sangat penting karena setiap keputusan dan tindakan di bidang pendidikan, termasuk di bidang pembelajaran, akan membawa dampak bukan hanya pada masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan itu harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Sebagai contohnya, pada beberapa tahun terakhir ini telah terjadi polemik tentang peran pokok pendidikan, utamanya jalur sekolah, yaitu tentang masalah relevansi tentang dunia kerja. Apakah tekanan pada pembudayaan masyarakat yang menyadari harkat dan martabatnya, ataukah memberi bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja? Kedua hal itu tentulah pentingnya dalam sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.